Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema 5 bab ekosistem. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama, dengan serius, dan berkelanjutan. Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya dan gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Nah, menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. A. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. B. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. C. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. D. Memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. EYD adalah ejaan yang disesuaikan. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Nah, untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama, membaca teks fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Dan yang keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Nah, berikut adalah contoh peta pikiran. Misalnya, temanya ekosistem. Yang pertama, dicari dulu pengertian ekosistem. Kalian tuliskan di sini, pengertian ekosistem itu apa. Kemudian, komponen dari ekosistem itu apa. Dan selanjutnya, keseimbangan ekosistem serta contoh dari ekosistem. Nah, dengan mengerjakan peta pikiran seperti ini, maka akan lebih singkat dan mudah dimengerti. Nanti kalian akan ada tugasnya membuat peta pikiran. Ya, pada akhir video pembelajaran ini akan ada tugas mandiri membuat peta pikiran.
Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Dan yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Nah, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, membaca isi teks dengan seksama, membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Nah, untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Ini selalu diulang-ulang, dengan seksama ya. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Carilah informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingatlah kembali langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Jadi artikel dengan teks non-fiksi cara-caranya sama. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh kata tanya berikut. Kata tanya apa? Contoh kalimat. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kata tanya mengapa? Contoh kalimat. Mengapa ekosistem harus dijaga? Kata tanya di mana? Contoh kalimat. Di mana ekosistem air tawar berada? Kata tanya kapan? Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kata tanya bagaimana? Contoh kalimat, bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan yang terakhir kata tanya siapa? Contoh kalimatnya, siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, ini adalah contoh agar kalian lebih mudah membuat teks non-fiksi dengan melalui kata tanya. Selanjutnya, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Nah, untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi.
Nah, ayo menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Nah, kamu tentu sudah memahami cara menemukan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Mari kita ingat kembali langkah-langkahnya. Tugas mandiri. Carilah artikel atau cerita non-fiksi. Kalian boleh di buku cetak kalian atau di koran atau majalah. Bebas ya carinya. Kemudian buatlah peta pikiran dari artikel atau cerita tersebut. Paham ya tugasnya ya? Tugas mandiri yang pertama, carilah artikel atau cerita non-fiksi. Boleh di buku cetak kalian atau kalian cari di majalah maupun koran. Kemudian buatlah peta pikiran dari artikel atau cerita tersebut. Jadi pilih salah satu. Boleh artikel, boleh cerita non-fiksi. Nah, sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.